Halo Ibu, jadi ini selamat paginya ke siapa? Aduh, kan nanti kan syarat. Oh iya, iya. Kan satu layar kita kan. Oh iya. Kamu gimana sih? Selamat pagi yang menyaksikan murid-murid kelas pemudi dan pemuda Pagi, Harapan selamat hari Bangsa dan Minggu. Gereja Baptis Indonesia Batu Saman. Ya, semangat Semangat. terus. Yes. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Ya, Dan memang format hari ini agak berbeda. hmm, Belum tahu apakah minggu depan kita kembali ke format yang lama. ya. Nanti kami jelaskanlah setelah pelajarannya. Kita mulai dulu pelajaran minggu hari ini. Pelajaran ke-10. Mari saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan yang kembali lagi mengingatkan kami untuk setia mempelajari firman Tuhan melalui kelas sekolah minggu. Terima kasih untuk materi yang sudah Tuhan berikan melalui tim penyusun juga, karena ini boleh menolong kami, mengoreksi kami, dan juga menolong murid-murid kami mempersiapkan diri ketika mereka akan menjadi istri, pasangan, penolong, suami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pelajaran hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang menyertai jalannya pelajaran ini, Tuhan memberi hikmat dan pengertian kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, minggu lalu mungkin teman-teman masih ingat ya, kita membahas mengenai ayah Hmm. sebagai kepala rumah tangga, suami gitu ya. Nah, jadi minggu ini kita lanjut ke bagian istri. Ibu rumah tangga yang bijak, wis. Wih, Mantap. iya, tapi kan Nggak uh, ngebahas soal kebijakan si ibu juga sih ya. Bijak tuh maksudnya kan bijaksana ya. Kita nggak fokus ke bagaimana Titit menjadi ibu yang bijak gitu. Nggak kan? bukan, enggak. Tapi kita memang mau tetap kembali kepada firman Tuhan kan, apa yang didapat dari perenungan firman yang menjadi dasar pelajaran kita hari ini kan. Ya, ya. Lebih ke penjelasan apa dasarnya dari ayat, lalu nanti ada beberapa tambahan tentang yang sudah terjadi biasanya begini gitu. Nah ini lagi-lagi teman-teman belum posisinya belum belum jadi istri seseorang gitu, yang pemudi dan yang pemuda belum memperistri seseorang. Tapi ini kalau nanti teman-teman lagi bayangin keluarga saya itu mau kayak gimana sih nantinya. Nah ini Ya, beberapa betul. guidance yang harus kita nyatakan gitu. Kan, ya, betul. Nah, kalau saya sih tetap tertarik untuk melanjutkan dari bahan Alkitab minggu lalu yang dari Efesus 5. Oke, oke, Ya. susu. Jadi kita akan kembali ke Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan sedikit ya. Ya, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, ini memang menarik karena selain Rasul Paulus, Rasul Petrus juga mengulangi hal yang sama di kitab 1 Hmm. Petrus 3 ayat yang pertama. Boleh dibacakan, Pak? Ya. 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan, demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, ini kan berarti poin yang ditekankan sama ya, soal ketundukan kepada suami Hmm. gitu. Hmm. Ini menjawab fungsi yang minggu lalu kita bahas juga ya, soal suami harus mengasihi istri. Hmm. Ya. Nah, sebagai timbal balik, istri juga harus tunduk kepada suami. Jadi intinya, kalau minggu lalu kita belajar bagaimana seorang pria, ayah, suami itu bisa membawa keluarga gitu ya. Bukan berarti jadi bisa membawa tuh bukan berarti menyelamatkan ya. Jadi misalkan Ya, ya. ayahnya udah percaya berarti anak-anaknya kalem aja lah gitu. Pasti Hmm. ikut-ikutan masuk surga sana gitu ya. Nah, dan di pelajaran ini kita juga bisa melihat seorang istri mendukung suaminya bertanggung jawab kepada Allah.
Ya, gitu. Jadi ya. bukan kerja sendiri, bukan terus karena si ayah udah percaya terus santai aja nih istrinya juga nggak mendukung, nggak juga, Hmm, justru dia ya, dengan tunduk itu jadi mereka bekerja sama gitu ya Pak ya, suami istri. ya, ya. Dan di Petrus juga dibilang kalau suami ngalami ada katakanlah ada kesalahan yang dibuat suami yang tanpa sengaja atau ada hal yang lain itu itu ya istrinya menyelamatkan di hadapan Tuhan. Kita ingat waktu dulu pas Musa waktu pas Oh dari iya, ya. yang disebutnya ada pengantin darah itu ya. Itu kan praktek bahwa istrinya menyelamatkan Musa. Musa lupa bahwa dia harus melakukan sunat kepada anak-anaknya. Nah, nggak dilakukan, lalu Tuhan mau menghukum. Tapi lalu Zipora berinisiatif untuk melakukan itu. Kalau yang kita lihat di sini dia memenangkan gitu ya, dikatakan Petrus Oh iya. memenangkan suaminya melalui tindakannya. Kemarin kita sempat diskusi juga ya, memenangkan tuh kan biasanya konotasinya pasangan yang gak seiman gitu ya. Mungkin bisa jadi ada kasus seperti itu, tapi bisa jadi juga ketika kadang suami tidak selalu ada posisi iman yang stabil mungkin Hmm. istilahnya ya. Ya. Nah, posisi istri adalah sebagai yang menopang melalui kesalehan hidupnya. Jadi para pemudi jangan lengah gitu, jangan kendor. Kita juga nanti dalam keluarga kita akan memegang pilar Ya, gitu. ya, Jadi betul, betul. melatih kehidupan rohani kita itu dari sekarang, bukan nunggu nanti udah di dalam rumah tangga, karena suka nggak terbiasa ya gitu Ya, kalau ya, betul, betul. gitu, dibiasakan dari sekarang. Nah, lalu yang menarik juga nih dari kitab 1 Petrus 3 ayat 3 sampai ke 6 sih betulnya ya. Soal perhiasan. Oh, Kalau perhiasan mah ibu-ibu lebih ini ya. Sejak iya, remaja juga sudah, gitulah. Maksudnya saya nggak sejak tahu sih ya, remaja sudah tapi mulai ngomongin ya soal perhiasan. gimana juga kayaknya perempuan tuh seneng dengan aksesoris gitu. Hmm, Kalaupun enggak dalam bentuk yang pink kerlap gitu ya, misalnya diamond, gold gitu, tapi mungkin ada juga yang senangnya tuh kiblatnya kayak eh, etnik-etnik misalnya hmm. gitu kan. Terus Iya, ya, betul, betul. pokoknya adalah sesuatu, makanya sejak kecil suka udah dipasangin anting, dipakein gelang gitu ya. Jadi udah secara alami kali ya bahwa perempuan tuh suka mempercantik diri gitu. Hmm, hmm. Termasuk juga bukan hanya tadi misalkan aksesoris, tapi juga sampai ke urusan um, ini baru kemarin sih baca gitu ya, ada selebgram yang pasang filler misalnya di hidung Oh, atau apa sih di bibir gitu ya. maaf Bu, rada kurang ngerti filler buat di hidung buat apa ya? Katanya bikin bentuk hidungnya tuh jadi rapi gitu Pak. Jadi ini kan kalau saya agak ke dalam ya, agak besek gitu ya. Oh, Nah ini tuh bisa dirapiin jadi cantik gitu. Jadi menarik kalau oh, dari samping di foto tuh kayak gitu, bagus gitu Pak. Ada juga yang ya saya nggak ngerti sih, pernah ada dengar cerita kayak apa tanam benang kayak gitu-gitu ya. Ya, ya balik lagi sih kalau memang dasarnya perempuan lebih lebih peduli penampilan mungkin ya. Jadi kan ilustrasinya gitu ya, perempuan kalau lihat kaca selalu merasa diri gemuk gitu kan, selalu hmm, hmm. kayak kurang aja gitu, ada yang Iya, kurang. Nah, tapi saya sih mengucap syukur karena di pelajaran kita ini diingatkan gitu bahwa perhiasan perempuan itu bukan yang terlihat. Justru hmm, dibilang di ayat yang keempat itu perhiasan perempuan yang saleh itu tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang sangat berharga di mata Allah gitu. hmm. Mungkin teman-teman bisa baca deh. Dan ada satu ayat juga sih yang dulu suka dipakai gitu ya oleh
waktu kuliah gitu ya di PMK tuh, buat kami yang golongan cantik enggak, jelek jangan gitu ya. Itu di Amsal 31 yang juga jadi bahan kita sih ya sebenarnya. Amsal 31 ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia gitu. Itu menghibur banget gitu loh teman-teman gitu ya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji gitu ya. Oh iya, iya, iya. Tapi sebetulnya jadi saya sampai ke pertanyaan ini juga. Terus perempuan atau istri ini jadi nggak boleh gitu dandan gitu. Nggak boleh pakai aksesoris misalnya gitu. Harus polos seperti bangun tidur aja gitu kalau kemana-mana gitu. Kan memang kalau dilihat harus Petrus bilang begitu kepada jemaat di Asia Kecil itu, mereka ada budaya di luar kekristenan, di luar jemaat Kristen yang hidupnya begitu, mengutamakan perhiasan Kan? Oh. badaniah itu, yang bukan bicaranya bukan tentang kedekatan pada Allah, tapi bicara tentang gimana supaya tampilan luar mereka kelihatan perfect gitu. Fokus ke hal-hal yang begitu justru membuat nanti si istri ini nggak bisa melakukan di yang ayat 1 itu. Jadi dia Oh, nggak akan bisa fokus saleh untuk gitu ya. dia akan fokus pada perhiasan badaniahnya gitu, Hmm. dan Jadi melupakan apa yang jadi tujuan utama itu. ya memang betul juga sih kalau kita terlalu sibuk mikirin penampilan luar ya, kapan mikirin apa yang di dalam ya. Hmm. Kalau saya sih juga merasa nggak salah sih kalau perempuan mau tampil menarik gitu ya. Ya, Tapi ya. tujuannya mau apa dulu gitu. Hmm. Kalau itu istilahnya apa ya, pernah baca tuh, not to impress but to express gitu ya. Oh iya. Jadi kalau impress kan kita mikirin pendapat orang gitu ya. Hmm. Jadi bukan citra diri yang betul gitu. Hmm. Tapi kalau kita to express itu kan kita mengeluarkan citra diri kita gitu ya, yang secara positif Tuhan ciptakan. Memang nggak mudah sih gitu, Ya. karena media massa tuh luar biasa gitu, menciptakan standar Hmm. cantiknya perempuan tuh harus gimana gitu, secara fisik gitu ya. Ya, ya. Ditambah dengan berbagai kebohongan, misalkan touch up Photoshop kayak gitu, itu kan bikin sesuatu yang semakin lebih nggak mungkin dicapai, Hmm. tapi kayak deket banget gitu, kayak orang lain bisa, saya juga harus gitu, secantik itu, semolek itu, kayak gitu. Nah jadi memang sangat menguatkan sekali sih buat saya juga sebagai istri, ibu gitu ya, apalagi udah melahirkan, aduh gitu ya, yang bentuk tubuh kadang suka gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang perhiasan yang dipakai itu manusia batinnya, berarti dari dalam gitu ya. Mengusahakan kesalehan hidup itu. Hmm. Hmm. Nah, itu memang nanti akan pengaruh ke itu Bu, ke poin selanjutnya yang kita bahas. Akan berpengaruh pada ibu itu melihat Alkitab sebagai fokus hidup. Kalau dia fokusnya masih ke penampilannya dia sendiri, itu nanti anak-anak juga akan diarahkan untuk fokusnya teh gitu. Kamu teh kalau nggak cantik ya, kalau nggak tampil glamor gitu nggak kelihatan, kamu nggak laku gitu. Nggak Hmm. sadar gitu ya. Padahal ibu harus mengajar anak, membantu ayah untuk mendidik anak dalam takut akan Tuhan, Ya. bukan takut nggak bisa beli make up kan gitu ya. Iya betul betul. Kalau beli make up mah pasti kebeli, cuma tinggal berapa harganya gitu Iya ya. betul betul. Mau pakai merkuri atau enggak gitu ya. Nah ini memang ada teladan yang sangat baik kalau kita lihat di kitab 2 Timotius 1 ayat kelima. Udah bisa tebak kali ya teman-teman ya dari judul kitabnya aja. Kira-kira ini tentang siapa? Ya tentang Timotius ya udah pasti. Nah kenapa istimewa gitu? Karena justru yang disebut dalam sejarah
pendidikan rohani Timotius itu bukan ayahnya, tapi justru ibu dan neneknya. Jadi perempuan-perempuan dalam hidupnya membawa Timotius mengenal Tuhan. Jadi bisa dilihat bagaimana peran seorang ibu dalam membawa anaknya mengenal Tuhan. Nah, kalau tadi soal beberapa itu Bu, soal yang kita bahas itu dasar-dasar di Alkitab, tapi kan prakteknya ada juga. Ada banyak sih, ada banyak kasus yang terus Alkitab mau ditempatin kayak gimana gitu. Misalnya kasusnya eh, si ibu karirnya bagus terus sampai dia jadi eh, misalnya jadi general manager gitu. Terus di rumah suami yang hanya jadi pegawai negeri itu negeri ya kira-kira gitu. Jadi bisa dibilang kedudukan istri di luar rumah pekerjaan itu lebih tinggi gitu ya daripada suami. Iya. Dia Bosnya ini si suami kalau ketemu sama istri ini, waduh sambil tapi tapi nah itu tapi ini anak buah gitu kan. menarik nih karena kita pernah diceritain situasi yang seperti ini juga, kisah Hmm. nyata gitu ya. Iya. Dan sebagai seorang Kristen, waktu yang kalau contoh nyata yang kita pernah dengar itu, Iya. walaupun istrinya sudah sedemikian tinggi jabatannya, di rumah dia tetap tunduk pada suaminya. Sekalipun suaminya, saya lupa waktu itu di perusahaan yang sama apa enggak ya. Tapi kalau di perusahaan yang sama tuh memang jabatannya di bawah sih gitu, di bawah si istri gitu. Tapi dia tetap tunduk karena dia sadar posisinya kalau di rumah bukan direktur ya, tapi istri gitu atau general manager atau apa gitu kan ya. Nah, itu Nah, sama juga dengan misalnya kalau tunduk itu apa artinya kita harus takut sama suami misalkan. Ada yang aneh kalau kayak gitu. itu apa kenapa takut ya? Apa yang bikin takut ini? Ya, itu apa bisa jadi kan si suami ini ya kalau kalau nggak diikutin maunya terus dia ngambek. Oh, Terus dia mungkin apa lagi? ngancem-ngancem. Ngancem misalnya. Oh, ayo kita gini aja misalnya ada kasus nih. Ayo kita gini aja. Nggak mau lah gitu kata si calon istri itu. Ini nggak seru nggak amin. Ya udah kalau kita nggak mau kita putus. Kan ancamannya gitu ya. Ya udah putusin aja gitu. Kalau kalau jadi calon istri ya ngapain lu ancem-ancem gitu. Itu nanti teh di dalam pernikahan nggak equal itu. Kita ini kan dalam komunikasi kita equal, tapi dalam keputusan bilang serahin ke suami kamu keputusannya. Tapi bisa inisiatif kan itu ya, waktu pas di pernikahan kita juga diajarin gitu. Inisiatif bisa datang dari siapa aja. Bisa datang dari istri atau dari suami. Untuk misalnya memutuskan sesuatu hal. Untuk misalnya memulai sesuatu hal. Itu bisa diinisiatif dari istri atau dari suami kan. Kalau prakteknya kita waktu dulu Bu Virgin kan yang duluan bilang, yuk kita mulai sebuah kebiasaan untuk berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita udah pernah bahas secara teorinya begini, tapi memulai itu, yang pernyataan itu kan Bu Virgin waktu dulu bilang itu ya. Jadi memang kita bicara tentang equal dengan keputusan kebijakan itu jadi hal yang berbeda gitu. Tapi bukan berarti si istri jadi wah kalau jadi tunduk karena takut itu berat banget itu. Nah, jadi memang balik lagi sih teman-teman, nasihatnya tetap sama kalau saya. Kalau sudah mulai menjalani sebuah hubungan pacaran, yuk kenalin ke lingkungan, kenalin sama keluarga rohani. Karena jangan sampai kayak tadi gitu. Kita tuh sebenarnya nggak equal. Orang lain bisa lihat, kita enggak gitu. Nanti kalau udah kasusnya nggak equal, kita berusaha tunduk, tapi suami nggak mengasihi, atau sebaliknya, suami mengasihi, istri nggak mau tunduk. Nah, mulailah gitu ya.
saya nggak cocok sama dia gitu. Padahal pacaran cocok-cocok aja gitu kan. Jadi perkenalkan gitu supaya bisa dibantu melihat. Kan nggak mau kan gitu kalau ada istilah salah jodoh. Aduh, apa itu? Itu. Bu, ada yang persoalan yang itu juga tuh yang biasa jadi ini, jadi suka jadi meme itu. Eh, Begitu udah dijemput sama si pacar kayak, sayang aku dari depan ya gitu. Oke, 5 menit ya keluar. Terus tuh digambar selanjutnya si cowoknya itu udah freezing dia di luar. Kelamaan Dan ya. hour later tuh masih belum ada gitu, belum muncul-munculan. Karena si ceweknya kelamaan mempersiapkan diri. Atau Tujuannya apa ya? ya itu kalau ada satu pengkhotbah juga cerita mereka udah Oh, nikah terus dia itu kebiasaan tepat waktu gitu. Jadi mereka mau pergi tuh waktu itu kondangan, suaminya udah bilang jam 6 kita berangkat ya Bu. Oke, kata istrinya. Jam 6 kurang 10 siap Bu. Oh iya dikit lagi baru mau dandan gitu. Dan si istri baru selesai jam 6 lewat berapa? 40 menit atau hmm. 6.50 gitu. Sampai akhirnya suaminya bilang gak jadi berangkat. Udah selesai kondangannya. Nah, memang ya itu yang tadi kita bahas juga ini. Perempuan tuh kadang, aduh, banyak gak pedenya gitu ya. Bisa dipahami sih gitu. Saya tuh waktu nikah itu kayaknya baru pertama kali deh itu di make up yang saya tuh merasa puas gitu. Merasa kayak, wow, semua flaws apa sih? Cacatnya saya tuh kayak dirapiin gitu. Wah, Hmm. gitu. Terus sampai dan si salonnya juga ngasih tahu, ini kalau mau lebih awet tanam sulam alis. Terus jangan lupa facialnya siap sekian sekali, terus rambut dicat gitu. Wah, gitu ya, kayak yang aduh gitu nih. Kalau bisa kayak gitu tuh kayak seneng banget gitu buka mata, gak usah dandan, kita langsung keluar rumah udah perfect gitu ya. Nah, tapi terus saya juga terpikir gitu, kalau saya mengikuti seperti itu, saya nggak akan puas sih. Hmm. Pasti saya akan menemukan kekurangan. Hmm. Hari ini saya merasa alis saya cantik misalnya karena sudah disulam. Tapi besok saya melihat, bulu mata kurang lentik nih. Tanam Hmm. lagi gitu. Nah itu buat saya sih bukan bukan apa ya, tapi balik lagi celah si jahat ini untuk membuat perempuan ini selalu merasa ada yang kurang dengan dirinya. Hmm. Ini baru penampilan fisik ya gitu. Jadi kalau misalnya ada perempuan dandannya tuh udah berjam-jam gitu, ya itu sih karena mungkin ada yang ingin ditutupi dengan make up misalnya. Ada yang Oh, membuat selalu nggak sempurna gitu. Jadi supaya orang memandang saya cantik gitu. Atau kayak gitu hmm. ya, saya mau ke kondangan jadinya ingin pengantin dong, ntar lebih heboh gitu ya. Padahal kita cuma yang diundang gitu ya. Jadi kalau saya sih belajar dari pengalaman waktu itu sempat tergiur sih gitu ya dengan Hmm. penawaran yang diberikan oleh MUA-nya gitu. Tapi saya belajar untuk oh ya sudah inilah saya. Kalau saya mau dandan ya sebatas ini yang saya Hmm. bisa gitu. Enggak terus jadi nggak mau keluar rumah Pak, ini alis belum sempurna gitu. Oh, oke. Enggak juga sih gitu. Makanya itu tadi ya, menerima citra diri walaupun nggak gampang. Terus ini Bu ada juga tuh beberapa kasus bahkan beberapa kasus korupsi itu didalangi oleh ini Istri permintaan permintaan dari istri. yang selalu menyamakan diri dengan tetangga gitu ya. Iya, sering denger juga sih jok-jok kayak gitu. Ternyata fatal gitu ya. Jadi kembali ke yang minggu lalu juga ya Pak ya, kita pernah bahas itu soal pemenuhan nafkah ya dalam Oh iya. keluarga suami istri gimana sih gitu kan. Hmm. Ada sih beberapa temen yang juga, nah itu tadi ya, di satu sisi mereka inferior karena posisinya di bawah misalnya anak laki-laki, ibu di bawah ayah posisinya gitu, sehingga pada akhirnya juga muncul tuntutan kaum pria ini
harus mencukupi semua kebutuhan. Nah, gitu kan. Jadi lumayan rumit kalau kayak gitu. Padahal dalam kehidupan berumah tangga itu nggak selalu bisa. Ada yang itu kan ideal ya mungkin, atau ideal yang diciptakan lah gitu ya. Nah memang di buku sih ada satu subbab mengenai, kalau yang saya tangkap itu kayak kemampuan ibu mengatur keuangan. Nggak salah, betul gitu, karena banyak sekali rumah tangga yang mengandalkan ibu menjadi menteri keuangan kan. Tapi buat saya secara pribadi, kemampuan mengelola keuangan itu bukan hanya jatuh pada satu pihak. Justru itu perlu di dua-duanya, baik di suami maupun istri, supaya bukan yang satu jadi polisi misalnya, nggak boleh jajan ini, nggak boleh beli ini, hanya boleh beli ini. Sedangkan yang satu pengen terus menghamburkan gitu. Kayaknya enggak sih gitu. Jadi makanya perlu equal gitu. Dua-duanya perlu belajar untuk manage uang buat saya gitu ya. Mengelola uang. Jadi baik teman-teman pemuda maupun pemudi harus punya kemampuan itu secara benar. Itu nanti akan jadi modal dasar dalam pernikahan, walaupun memang standarnya nanti beda gitu. Kemampuan saya mengelola uang ini dengan suami misalkan ada bedanya tetap, tapi kan masing-masing udah punya dasarnya. Gitu. Mantap. Nah, mungkin buat teman-teman yang saya sih udah sempat jelasin di grup pemudi ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman pemuda yang belum tahu, ini kenapa sih pelajarannya kok begini formatnya gitu. Bisa mungkin Pak dijelaskan? Ibu di rumah, saya di kafe gitu ya. Kok nggak diajak? Iya, jaga jarak. Saya sebagai penjaga kafe gitu. Iya, jadi kita tahunya kapan itu ya? Hari Selasa. Senin ya? Selasa. Selasa Selasa. kita. Hari Selasa. Selasa kita tes antigen, ternyata saya positif gitu. Yang lain negatif. Puji Tuhan sih yang lain negatif, jadi nggak ada teman saya di sini. Nah, ini bukan positif test pack gitu ya, tapi positif saya COVID. Bapak isinya apa, Pak? Sehingga kami harus melakukan isolasi mandiri, jadi nggak perlu dirawat di rumah sakit, tapi di tempat terpisah, karena kondisinya yang positif hanya Pak Arsendi. Nah, sehingga kami juga melakukan perekaman pelajaran ini ya di lokasi yang berbeda. Jadi begitu teman-teman alasan kenapa kayak gini. Mungkin saya sih berharap 1 minggu ini aja cukup gitu. Minggu depan kami sudah boleh di rumah lagi dan udah boleh melakukan apa ya, bikin pelajaran tuh bareng-bareng lagi gitu. Harapannya begitu. Jadi mohon doakan kami juga bisa cepat bersatu, Pak Arsendi cepat sehat, dites lagi juga negatif gitu. Untuk teman-teman yang juga punya lingkungan seperti ini, misalkan ada keluarga yang terkena COVID atau justru sekarang sedang COVID, semangat. Semangat. Karena kita percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Amin. Dan kita, bagian kita ya menjaga imun, menaikkan imun, supaya penyakit ini cepat luruh juga dari kita. Ya, kita berdoa ya Bu, menutup. Ya. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa menyelesaikan pembahasan untuk materi mengenai istri yang takut akan Tuhan, yang dianggap bijak, yang bisa membantu memimpin suaminya. Kami berdoa agar materi ini tidak lewat begitu saja, tapi boleh jadi pekerjaan Roh Kudus untuk mempersiapkan calon-calon istri dan juga mempersiapkan calon-calon suami melihat pekerjaan Tuhan melalui pasangan mereka masing-masing. Kami menyerahkan agar pelajaran ini bisa terus kami dalami dalam hati, Roh Kudus terus bekerja sehingga kehendak Tuhan semakin nyata dalam kehidupan masing-masing kami. Bapak di surga, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk semua murid atau juga orang lain yang pada saat ini menyaksikan sedang
mengalami ujian sakit terkena virus COVID-19, kami berdoa agar Tuhan beranugerah, Tuhan memulihkan sakit penyakit itu, dan Tuhan memberi kesabaran baik kepada dia maupun juga kepada orang-orang di sekitarnya, agar selama proses kesembuhan berlangsung, Tuhan memberi kesabaran, memberi kekuatan, dan Roh Kudus terus bekerja memberi penghiburan, sukacita Tuhan, kepada mereka, sehingga dalam waktu yang Tuhan tentukan, mereka juga boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, pertemukan kembali kami dalam minggu depan, dalam pelajaran-pelajaran yang lain, dan biarlah apa yang sudah kami pelajari minggu ini boleh jadi bekal kami untuk menjalani satu minggu depan. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan ucapan syukur dan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Sampai minggu depan. Tuhan Ya, saya mau tutup HP dulu. Dadah. Dadah.